Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dekade Kipli yang akan sharing berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Semoga bermanfaat bagi para petani kencur di seluruh Indonesia. Untuk mendukung channel kami, tolong bantu subscribe, like, dan share. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Langsung saja. Di sini, semua juga tahu, hampir semua petani kencur mengalami yang namanya pembusukan daun. Seperti ini, seperti yang ada di kamera kita, pembusukan daun. Hampir semua petani mengalami ini dan mayoritas bingung cara mengatasinya. Begitupun saya kala itu, saya juga bingung bagaimana mengatasi penyakit ini dan apa penyebabnya. Tapi seiringnya berjalannya waktu, saya terus belajar dan saya pelajarin lagi dan saya cari apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Cerita sedikit, saya punya teman kuliahan yang kuliah di pertanian. Kita bekerja sama untuk menemukan ini. Jadi gini, penyebab penyakit kencur ini satu, dia penyebabnya adalah intensitas hujan yang terlalu tinggi dan menyebabkan kadar air yang berlebih. Ya, jadi kadar air itu berlebih. Emang kita semua juga tahu bahwa kencur ini adalah tanaman yang butuh resapan air cukup banyak. Tapi jika itu terlalu banyak juga tidak baik. Karena apa? Kalau intensitas hujan itu terlalu tinggi, tanah ini akan selalu lembab. Dari situlah penyakit ini timbul. Dan dianalisa oleh teman saya yang dia sekolah di sarjana dari pertanian. Setelah dicek, tanah saya ini yang buat lahan ini masih banyak mengandung jamur tanah. Entah, saya juga lupa itu bahasa nama jamurnya, yang intinya jamur tanah. Ini bisa menyebabkan kencur kita seperti ini, menyerang tumbuhan ataupun tanaman kita. Dan ini bagaimana cara mengatasinya? Jadi gini, pengalaman pribadi yang saya alami. Kalau ini terus terang ini belum saya praktekkan yang di sini, karena ini buat contoh berbagi kepada teman-teman atau saudara semua yang membutuhkan informasi ini. Ini kan, ini masih tetap gitu. Ada yang di sebelah sana itu yang sudah saya praktekkan selama setengah bulan. Alhamdulillah hasilnya lumayan positif. Nanti kita bisa lihat di sana. Sekarang kita review ini dulu lebih dekat. Ya, di sini hampir semua dari rimpangnya habis membusuk. Seperti ini. Membusuk daunnya. Membusuk semua. Seperti ini. Apa penyebabnya? Yaitu tadi intensitas hujan yang terlalu tinggi dan ada jamur di tanah kita. Itu. Tapi kalau di tempat saudara-saudara lain, ya saya juga nggak bisa. Cuman ini yang saya ketahui dan ingin saya bagikan kepada saudara-saudara. Siapa tahu bermanfaat, bisa dipraktekkan. Kalau andai kata itu tidak berhasil, ya mari kita cari bersama-sama solusinya kembali. Jangan takut untuk kita mencari solusi demi kesuksesan kita tentunya. Ini ya, kita bisa lihat di sini, kita bisa dekatkan bahwa di sini semua tunas, bahkan rimpangnya kita bisa lihat membusuk hampir total. Saya orangnya tipe orang yang penasaran. Jadi pernah ada yang di sana itu, di belakang sana, tanaman saya yang usianya itu sekitar 1 tahun, usianya sekitar 1 tahun lebih, itu saya bongkar karena dia juga terserang penyakit seperti ini. Saya bongkar karena untuk mengobati rasa penasaran. Saya bongkar karena banyak yang kita dapat katanya busuk dalamnya juga, ataupun ubinya busuk. Setelah saya bongkar, saya cuci, saya bersihkan, ternyata tidak. Alhamdulillah tidak. Itu yang udah saya praktekkan. Ya besok untuk video selanjutnya bisalah saya praktekkan. Jadi saya bongkar yang di belakang situ,
Saya cuci ternyata tidak, dan dia masih ada tumbuh tunas baru. Contoh seperti ini ya, kita dekatkan lagi seperti ini. Contoh yang seperti ini, dia kan udah kelihatan habis, rimpangnya juga membusuk semua. Ini nanti ketika dia sudah membusuk dan di dalamnya masih ada ubi yang tua, dia akan tetap tumbuh tunas lagi. Dalam arti kencur ini tidak akan mati secara total. Hanya saja mungkin untuk produktivitas buahnya agak berkurang. Seperti itulah kawan-kawan, kurang lebihnya. Cekidaun kita ke tanaman yang udah aku praktekkan. Iya, ini hasil praktek ataupun eksperimen yang saya lakukan, yang saya pupuk dengan pupuk M4. Pupuk M4 dapat kita beli di toko pertanian, harganya cukup relatif. Ada yang 25.000, ada yang sampai 30.000, tergantung tempat. Pengaplikasiannya 2 tutup pupuk M4 kita campur dengan air 10 liter, terus kemudian kita siramkan. Kalau punya penyiraman buat pengocoran sayuran bisa pakai itu, lebih efektif, dia lebih merata. Kita siramkan dalam 1 minggu 3 kali, itu selama setengah bulan. Kita praktekkan. Ini tanaman saya yang udah saya uji coba, satu komplek ini, nah, bilang aja komplek lah ya, satu tempat ini kemarin dia sangat parah sekali, bahkan hampir semua udah tidak terlihat lagi daunnya. Ini semua kemarin udah habis, busuk semua total, dan saya biarkan, akhirnya dia tumbuh tunas baru. Contoh seperti ini, kita zoom, kita dekatkan. Ini adalah tunas baru, dan dia tunas barunya memang tidak tumbuh secara sempurna, dia ada yang bengkok-bengkok seperti ini. Tapi inilah menjawab pertanyaan bahwa yang terserang penyakit seperti ini tidak semuanya mati total. Dengan catatan gini kawan-kawan ya, dengan catatan di dalam yang ini, di dalam kencur kita ini, di dalamnya itu masih ada ubi yang tua. Jadi ubi yang tua itulah yang mampu bertahan, dia mampu istilahnya apa ya, bahasanya mengcover yang muda ataupun melindungi yang muda. Dari situlah dia bisa tumbuh tunas lagi. Seperti itu. Ini kemarin satu petak ini, separuh ini ya, separuh ini batas yang itu, separuh ini udah enggak sama sekali, udah enggak kelihatan daunnya, semua mati. Dan semua bisa dilihat itu kan, bekasnya juga masih ada, sisanya daun-daun keringnya itu masih ada. Ini masih saya siram juga sih untuk lebih sempurnanya lagi, yaitu tadi. Jadi saya pakai pupuk M4. Pupuk M4 itu pupuknya, pengaplikasiannya 2 tutup itu kita campurkan dengan 10 liter air, kemudian kita siramkan ke media yang mau kita sirami sampai merata. Usahakan di pagi hari ya, kalau intensitas pas nggak hujan, jadi biar cepat diresap. Seperti yang saya bilang dan teman-teman ya, dan teman saya analisa, di dalam tanah ini ada jamurnya. Dan yang perlu digarisbawahi, jamur setiap tanah itu tidak sama. Karena ya ada yang tanah pasir, ada yang tanah macam-macam jenis tanah itu memiliki jamur macam-macam, kawan. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi begini, andai kata kawan-kawan sudah uji coba di rumah dan hasilnya kok tetap sama, ya mungkin kita perlu belajar bareng, menemukan lagi solusi bareng. Kita cari lagi solusinya seperti apa. Kita pecahkan problem kita ini bersama-sama, kemudian kita share biar teman-teman yang lain bisa menikmati, dan kita tentunya berbagi ilmu kepada teman-teman yang lebih membutuhkan. Ya, inilah pengalaman saya pribadi yang saya alamin dan saya praktekkan. Ya alhamdulillah dia ada pertumbuhan yang positif. Nih, lihat itu pertumbuhan kencur saya yang di sana, betapa suburnya. Ini usia sekitar 5 bulan. Hijau sekali bukan? Tapi
Di antara mereka udah ada yang terkena bercak, contoh seperti itu. Tuh, ada yang kena bercak. Ya, cukup membahayakan bagi kita para petani kencur. Tapi jangan putus asa. Kita cari lagi solusinya untuk mengatasinya bareng-bareng. Inilah sedikit pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat bagi petani jahe yang lain. Dan saya minta bantuannya, tolong like, subscribe, dan share. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Saya Dekade Kipli, petani kencur dari Lampung. Salam untuk petani kencur seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.